Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memahami inner child. Namun sebelumnya perlu Anda pahami apa itu inner child. Jadi di dalam teori analisis transaksional ini dijelaskan bahwasanya masing-masing orang memiliki 3 ego, yaitu ego anak, ego dewasa, dan ego orang tua dengan karakteristiknya masing-masing. Artinya Anda sudah bisa menggambarkan kira-kira anak seperti apa, kemudian dewasa seperti apa, dan orang tua seperti apa. Nah, begitupun dengan ego, ketiga ego tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, selanjutnya berkaitan dengan ego anak ini kemudian dikenal ada istilah yang namanya inner child. Inner child adalah bagian dari masing-masing diri individu yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang kemudian berdampak pada masa sekarang. Hasil dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan sehingga berdampak pada inner child yang terluka. Misalnya karena pengabaian atau karena hal-hal trauma pada saat kecil ya, misalnya adanya kekerasan yang diterima baik itu dari segi fisik maupun psikologis ataupun mohon maaf kekerasan seksual. Kemudian hal-hal lainnya yang bisa membuat inner child terluka, misalnya kurang mendapatkan dukungan, tidak dicintai sehingga terbentuklah inner child yang terluka. Maka di sini memang sangat penting bagi orang tua pendidik benar-benar memperhatikan anak ya, sehingga anak itu merasa diapresiasi, merasa diterima, dan tentu saja merasa dicintai. Selanjutnya, apabila waktu kecil anak merasa tidak diapresiasi, tidak dicintai, tidak diterima gitu ya, ada pengabaian, maka ini kemudian berakibat pada masa dewasanya. Misalnya akan mengakibatkan orang tersebut merasa tidak dikehendaki oleh lingkungan sekitarnya, sehingga dia akan menjadi pribadi yang akan selalu mencari cara untuk mendapatkan apresiasi, tentu saja cara-cara yang tidak semestinya. Kemudian misalnya adanya ketergantungan yang berlebih kepada orang lain. Kemudian selain itu takut untuk berbuat salah, takut untuk melakukan sesuatu hal yang sedikit-sedikit takut salah. Jadi pada dasarnya masing-masing orang itu memiliki inner child, di mana inner child ini terbentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang kemudian berdampak pada kehidupan yang saat ini. Jadi kenapa kok ada orang yang misalnya susah move on dari masalah yang dihadapi, atau misalnya susah percaya pada orang lain, atau tidak mempercayai orang sama sekali. Nah, ini yang tentu saja bisa ditelaah kembali bagaimana kondisi inner child pada masing-masing diri. Apakah inner child pada masing-masing diri kita itu sudah baik, ataukah ada inner child yang terluka dan kemudian ya kita melupakan saja, sehingga perlu kita melihat bagaimana kondisi inner child kita, masing-masing diri kita yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya yaitu cara menyikapi inner child pada masing-masing diri kita. Yang pertama yaitu kita menyadari bagaimana inner child pada masing-masing diri kita. Kemudian yang kedua yaitu berkomunikasi dengan inner child kita masing-masing tentang apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, bukan apa yang orang lain inginkan gitu ya. Karena memang terkadang cenderung ada orang melakukan suatu hal karena keinginan orang lain. Jadi yang poin kedua adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan inner child kita, sebenarnya apa yang kita butuhkan. Jadi bukan apa yang dibutuhkan orang lain sehingga kita melakukan perilaku tersebut. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu berdamai dengan inner child kita dengan melakukan self healing. Jadi di sini bisa dilakukan dengan cara misalnya self acceptance. Jadi bagaimana penerimaan diri terhadap diri kita sendiri. Artinya kita mampu melakukan penerimaan terhadap diri sendiri. Melalui penerimaan diri tentunya kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain atau sebaliknya diri orang lain dengan kita, tapi kita bercermin terhadap diri sendiri. Apa kira-kira kelebihan saya, apa kira-kira kekurangan saya, sehingga ketika sudah mengetahui apa kelebihan saya, apa yang perlu dimaksimalkan,
timbul rasa cinta terhadap diri sendiri. Selanjutnya yaitu membuka diri serta melakukan hal-hal positif sehingga itu merupakan cerminan dari pribadi-pribadi yang oke. Jadi pada intinya masing-masing orang itu memiliki inner child, tetapi yang perlu kita telah kembali apakah masing-masing inner child dari masing-masing diri kita ini apakah baik-baik saja ataukah ada yang terluka, artinya ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan. Maka dari itu jika ada inner child yang terluka pada masa lalu, maka tentu kita harus membenahi itu, berdamai dengan inner child, berdamai dengan diri sendiri pun dengan inner child yang terluka. Jadi masing-masing individu yang memiliki inner child yang terluka pun itu memiliki kadar yang berbeda, sehingga di sini juga membutuhkan proses penyembuhan yang berbeda. Jadi untuk penyembuhan inner child yang terluka ini bisa dilakukan dengan self healing dengan diri sendiri, atau jika tidak memungkinkan bisa dilakukan dengan orang yang profesional, dalam hal ini misalnya psikolog. Dan poin pentingnya adalah bagaimana kita melakukan penerimaan diri terhadap diri kita, melakukan penerimaan diri terhadap kelebihan dan kekurangan kita, dalam hal ini yaitu self acceptance, dan tentu saja mencintai diri sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.